Lalu yang ada kaitannya dengan persoalan kita, penglihatan yang diberikan Allah kepada beliau di neraka. Beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontari kepala itu hancur berkeping-keping, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi. Menjerit, meraung, merintih kesakitan, hancur kepalanya, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan lagi, terus menerus begitu, tidak pernah berhenti. Sampai Rasul bertanya, "Ya Jibril, ini orang kenapa kepalanya dilontari dengan api neraka sampai hancur lalu dibulatkan kembali?" Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, itulah contoh daripada umatmu yang berat untuk sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah contoh dari umatmu yang waktu hidup di dunianya tidak pernah mendirikan sholat sama sekali. Sombong yang paling sombong adalah sombong kepada Allah. Artinya tidak mau sujud kepada Sang Maha Penciptanya." Jadi barangkali saudara punya cita-cita atau keinginan, saya mau yang ini saja, persilahkan, nggak usah sembahyang. Lalu ada lagi sekelompok kaum, perutnya besar, sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular dari api neraka, diseret-seret dia di jurang neraka, dipatoki ular, hancur perutnya, dibulatkan lagi perut itu, diseret kembali, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus seperti itu. Kata Nabi, "Ya Jibril, ini apa lagi?" Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, inilah contoh daripada umatmu yang waktu di dunia suka makan riba alias renten dan suka makan harta anak yatim. Suka ngobyekin anak yatim. Sok jadi pengasuh anak yatimnya lapar, pengasuhnya yang pada kenyang." Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang makan riba alias renten, orang yang makan harta anak yatim, begitu gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian lagi ada penduduk neraka yang kukunya terbuat dari tembaga dari api neraka, panjang sangat kukunya itu, lalu mencakar-cakar mukanya sendiri, hancur mukanya, berantakan, dicakari oleh kukunya itu. Lalu dibulatkan lagi, dicakar lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Pengangguran benar ya orang. Muka sendiri, dicakarin sendiri. Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril? Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang pada waktu di dunianya nggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim. Suka nyari aib orang lain, suka ngejelekin orang lain, padahal orang lain itu saudaranya seakidah. Kan sama dengan nyakar muka sendiri namanya. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kejelekan saudaranya dikorek-korek, aib saudaranya diobral di pasar umum. Orang macam itu nanti tangannya akan tumbuh kuku panjang dari tembaga yang akan mencakar dan mengoyak-ngoyak mukanya sendiri. Oleh karena itu Nabi ajarkan kita, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang aib dan kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai nggak sempat ngorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Introspeksi. Beruntung orang yang celak dirinya menyebabkan dia sibuk dan tidak sempat ngorek-ngorek aib pada diri orang lain. Ada pula di antaranya dilihat oleh Rasul, di antara penduduk neraka itu orang yang lidahnya terjulur memanjang, kemudian dipotong lidah itu dengan gunting dari api neraka, menjerit dan memekik ia menahan sakit yang tiada tara, sampai Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Kalau ini tamsil apa lagi ya Jibril?" Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, inilah contoh dari umatmu, orang-orang yang waktu di dunia tidak pandai menjaga lidahnya, suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, suka ghibah dan namimah, suka ngomongin orang di belakang yang bersangkutan.
maka hari ini lidahnya menjulur menjadi panjang dan dipotong dengan gunting dari api neraka. Lalu Rasul juga melihat sekelompok orang perempuan tergantung rambutnya dari gantungan api neraka. Kemudian dipanggang dari duburnya sampai ke atas kepalanya dengan tombak dari api neraka, meraung dan merintih serta mengeluarkan nanah dari kemaluannya. Rasul bertanya, ini apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, inilah perempuan yang waktu di dunia tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, ahli zina dan tukang umbar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, banyak lagi tamsil-tamsil yang dicontohkan dalam puncak perjalanan Mi'raj yang seluruhnya merupakan peringatan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.